Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua, channel yang khusus membahas bocoran dan alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan membawakan bocoran alur cerita Donghua BTTH Season 5 episode 38. Yang pada episode yang lalu kita sudah melihat, demi merebut paksa api suci yang tersembunyi di Akademi Jiannan, Kaisar Obat Han Feng memimpin orang-orang kuat dari wilayah sudut hitam, untuk bertarung dengan para ketua Akademi, agar dapat merebut api suci. Di tengah pertarungan itu, secara tidak terduga, jati diri Xiaoyan terkuak, membuat Fan Lao yang menyimpan dendam akan kematian anaknya, langsung menyerang untuk membunuh Xiaoyan. Namun, semua yang diharapkan Fan Lao jauh di luar dugaannya. Di mana saat terjadi pertarungan, Xiaoyan malah menekannya habis-habisan. Sementara di atas menara pemurnian, benturan akibat pertarungan terus-menerus terjadi, membuat sebagian besar wilayah Akademi dalam hampir dihancurkan oleh sisa gelombang yang menyebar dari pertarungan, membuat beberapa siswa Akademi dalam tidak punya banyak pilihan selain menjauh dari wilayah pertarungan, dengan tatapan mata yang melihat ke arah pertempuran besar yang pecah di langit, tepatnya pertarungan Xiaoyan melawan Fan Lao, yang merupakan seorang ahli di tingkat Do Huang, yang memiliki reputasi dan cukup ditakuti di wilayah sudut hitam. Yang saat itu telah dihajar habis-habisan oleh Xiaoyan. Melihat pertarungan itu, Liu Fei yang dulunya menaruh dendam besar pada Xiaoyan, tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah menyangka, bahwa orang yang pernah dia pandang rendah memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, karena kekuatan seperti itu telah melampaui batas seorang siswa. Bahkan, kekuatan dari beberapa sesepuh di Akademi Dalam pun belum mencapai tingkatan seperti itu. Jika pada pertarungan terakhir dengan Liu Qing berakhir imbang di mana keduanya terluka parah, dan membuatnya tidak bisa lagi memandang rendah pada Xiaoyan, apalagi dengan kekuatan yang diperlihatkan Xiaoyan saat ini, benar-benar membuat gadis angkuh dan sombong ini terlihat seperti kucing kecil yang ketakutan. Saat itu Liu Fei pun sangat yakin, bahwa dengan kekuatan semacam ini, bahkan Liu Qing pun tidak memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Xiaoyan. Apalagi saat melihat Xiaoyan yang mampu menekan Fan Lao yang berada di peringkat Do Huang, membuat dendam yang ada di hati Liu Fei secara otomatis menghilang, dan mulai mengerti, orang seperti apa yang dulu telah ia singgung. Di sela pemikiran itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan oktan yang dikeluarkan Xiaoyan, yang langsung menghantam dada Fan Lao, membuat seluruh lapisan pelindung darah yang menutupi tubuhnya seketika hancur. Dengan hancurnya pelindung darah, maka sudah pasti Fan Lao telah kehilangan pertahanan terkuatnya, dan mulai menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Dan tepat saat serangan Xiaoyan kembali mendarat di tubuhnya, seketika Fan Lao pun terlempar jatuh dari langit seperti bola meriam, dan langsung menghantam bumi, hingga memuntahkan seteguk darah segar. Dan jelas, kekalahan Fan Lao yang seorang ahli Do Huang merupakan kerugian yang cukup besar bagi pihak dari wilayah sudut hitam, dan membuat orang-orang dari wilayah sudut hitam yang semula berada di atas angin pun mulai terpojok. Dan pemandangan ini jelas membuat murid-murid dari Akademi Dalam yang menyaksikan pertarungan secara langsung seketika bersorak gembira. Di sisi lain, tatapan Xiaoyan masih terfokus pada tempat di mana Fan Lao mendarat, dan mulai menarik nafas lega setelah merasakan aura Fan Lao yang mulai lemah. Namun ia tak bisa bertindak ceroboh, karena bagaimanapun, saat itu Xiaoyan dengan jelas memahami, bahwa ada seseorang yang memiliki kekuatan serupa, yang tahu betul identitas Yao Lao. Ditambah lagi dengan begitu banyak ahli dari pihak musuh, sedangkan kekuatannya sendiri masih belum cukup untuk melindungi gurunya. Namun meskipun Xiaoyan tidak dapat melepaskan seluruh kekuatan Yao Lao, tapi dia pun tidak bisa membiarkan Fan Lao untuk tetap hidup, karena jika itu terjadi, di masa depan masalah tidak akan pernah habis. Karena bagaimanapun, Fan Lao pasti akan terus menyimpan dendam atas kematian anaknya, maka akan lebih baik jika dendam ini cepat diselesaikan. Namun sayang, ketika Xiaoyan sedang berada di atas angin, tiba-tiba piton api memberontak dan mencoba menerobos segel menara pemurnian. Han Feng yang melihatnya pun terkejut dan berkata, apakah ini bentuk dari api surgawi? Benar-benar tidak terduga, ia bisa membentuk sebuah kecerdasan layaknya manusia. Di saat yang sama, lapisan energi berwarna hitam di puncak menara terlihat telah pecah, membuat semua orang melihat pada sosok ular besar, dengan sepasang mata yang berisi nyala api yang perlahan muncul dari dalam menara pemurnian, membuat semua orang yang melihat langsung menegang. Saat itu mereka yakin, bahwa piton api surgawi, memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia. Dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, ekspresi Ketua Su menjadi sangat serius, dan tidak peduli lagi dengan pertarungannya melawan tetua logam bersaudara, dan segera memerintahkan para sesepuh akademi untuk membentuk formasi segel, demi menghentikan si piton api.
Karena bagai ketua Su, si piton api ini jauh lebih menakutkan daripada orang-orang dari wilayah sudut hitam. Di saat yang sama, para kelompok dari wilayah sudut hitam pun telah berkumpul. Saat melihat ketua dan sesepuh akademi yang sedang berusaha menyegel si piton api surgawi, mereka pun mengatakan pada Kaisar Obat Han Feng, bahwa sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk menyerang dan mengalahkan mereka, dikarenakan para tetua akademi sedang sibuk menangani si piton api surgawi. Mendengar ucapan itu, Han Feng pun tertawa lalu berkata, bahwa mereka semua tidak perlu terlalu cemas, karena setelah pertarungan besar sebelumnya, para tetua dari Akademi Dalam sudah kelelahan, dan tidak akan mudah bagi mereka untuk menyegel piton api surgawi yang telah mengisi ulang kekuatannya. Bahkan jika mereka terus memaksakan diri, maka kemungkinan mereka akan menderita kerugian besar di bawah serangan api surgawi. Oleh sebab inilah, Han Feng menegaskan pada mereka untuk menunggu, sampai para tetua dan sesepuh akademi terluka parah, karena itu adalah saat yang paling tepat untuk mengambil tindakan dan merebut api surgawi. Di sisi lain, tampak para sesepuh dan ketua akademi yang berusaha keras membentuk gelombang penghalang energi, untuk menyegel si piton api, walaupun harus menanggung beban yang cukup berat dari pertempuran besar sebelumnya. Di saat yang sama, tepat saat Han Feng sedang berbicara, tiba-tiba Fan Lao kembali dan berbaur di kerumunan, namun dengan tubuh yang babak belur, serta ekspresinya yang sangat ketakutan. Melihat hal itu, para ahli dari wilayah sudut hitam pun seketika terkejut. Han Feng yang melihatnya pun langsung mengeluarkan pil obat dan memberikannya pada Fan Lao sembari berkata, "Ketua Fan, apakah kamu baik-baik saja? Sekuat apakah orang itu, hingga membuatmu seperti ini?" Mendengar pertanyaan itu Fan Lao pun mengatakan, bahwa orang yang melawannya memiliki api surgawi yang mampu memojokkanku, jika tidak, sudah pasti dia akan menderita. Mendengar ucapan itu, seketika tatapan Han Feng tertuju pada Xiao Yan lalu bergumam, sepertinya pemuda ini telah berada di peringkat Do Huang bintang 5, karena mampu mengalahkan Fan Lao yang berada di peringkat Do Huang bintang 4. Saat itu Han Feng sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Xiao Yan jika bertarung 1 lawan 1, namun dia tidak melakukan hal itu, dan lebih memilih untuk menyelidiki latar belakang Xiao Yan terlebih dulu, lalu setelah itu dia akan mencari kesempatan untuk menangkapnya. Sementara Xiao Yan, melihat Fan Lao yang telah berada di antara kerumunan para ahli dari wilayah sudut hitam, dia pun tampak kesal. Dasar orang tua licik, sekarang jadi akan lebih sulit untuk menyingkirkannya, karena ada begitu banyak orang kuat yang bersamanya. Untungnya, aku telah melukainya dengan sangat parah, dan akan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Sesaat setelahnya, Xiao Yan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Han Feng dengan niat membunuh yang sangat padat sambil mengepalkan tangannya. Di saat yang sama, Yao Lao tiba-tiba berkata, bahwa jangan bertindak ceroboh, saat ini Han Feng memiliki cukup banyak orang kuat di sekitarnya, dan hal itu bukanlah sesuatu yang mampu ditangani oleh Xiao Yan, bahkan jika Yao Lao meminjamkan semua kekuatannya, itu pun akan percuma, terkecuali, jika kamu telah mencapai tingkat Do Huang, barulah bisa mengurangi kerugian saat bentrokan langsung dengan mereka. Dan satu hal yang harus kamu tahu, tentang seberapa kuat orang yang telah mempraktikkan api mantra dan memiliki api surgawi, meskipun dia telah berlatih metode Qi yang tidak lengkap, namun kamu tetap tidak boleh meremehkannya. Sesaat setelahnya Xiao Yan mengatupkan giginya, karena untuk mencapai tingkat Do Huang, setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun, bahkan, dengan kekuatannya saat ini jarak ini masih terlalu lebar, pikir Xiao Yan, lalu menoleh dan mengarahkan pandangannya ke atas menara pemurnian. Melihat ki langit yang berkobar, jantungnya seketika berdetak kencang, karena dia sangat jelas tahu, api langit ini adalah faktor krusial yang akan memutuskan apakah dia bisa dengan cepat naik ke tingkat Do Huang, dan memutuskan, bagaimanapun caranya, dia harus mendapatkan api langit itu. Sementara di langit di atas menara pemurnian, Ketua Su beserta para sesepuh akademi masih berusaha keras untuk membuat formasi penyegelan, namun, saat cahaya telah mencapai tingkat puncak bagian atas menara, tiba-tiba muncul gelombang sonik seperti zat membentuk riak, yang dengan cepat menghancurkan segel yang hampir selesai, diikuti munculnya tubuh besar yang juga melonjak, dengan percikan api yang melesat ke segala arah, dan hal ini membuat para sesepuh menjadi sangat pucat. Sementara Han Feng dan para ahli dari wilayah sudut hitam yang melihat hal itu, mereka pun tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya, saat mengetahui, bahwa inti api di halaman dalam Akademi Jian Nan telah berevolusi. Melihat tubuh besar piton api surgawi, Han Feng dikuasai keserakahan pun menjadi sangat gembira, karena jika dia berhasil mendapatkan dan menelannya, maka dipastikan dia akan mampu menerobos penghalang antara tingkat Do Huang dan Do Song.
Sementara piton api yang telah lepas dari pengekangan, tiba-tiba ia mengangkat kepala lalu menatap tajam ke arah Han Feng dan Xiaoyan. Dengan bertahun-tahun pengalaman, Han Feng pun sangat tahu dengan jelas tentang karakteristik dari setiap jenis api surgawi, yang piton api surgawi sendiri bisa terbilang lemah daripada api surgawi lainnya, jika dilihat dari aspek kekuatan serangan, namun memiliki kemampuan khusus untuk meningkatkan kecepatan latihan. Dan hal inilah yang menyebabkan para sesepuh akademi dalam membuat menara pemurnian dan menyegel piton api surgawi di dalamnya, dan menyuruh para murid untuk berlatih di sana, karena dapat meningkatkan kecepatan latihan. Namun, terlepas dari seberapa besar seseorang mendapatkan efek khusus dari inti jantung api, semua itu masih memerlukan prasyarat, seberapa besarkah seseorang dapat memurnikannya, dan itu lebih akan mudah diucapkan daripada dilakukan. Ketika mencoba menundukkan api surgawi, apalagi piton api yang memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia, serta memiliki kecerdasan layaknya manusia. Melihat tatapan si piton api yang dipenuhi keserakahan, Xiaoyan pun seketika merasakan dan menyadari kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan segel yang telah dibuat oleh Suqian beserta para sesepuh akademi tidak dapat memenjarakannya, dan dapat dihancurkan dengan sangat mudah. Saat itu Xiaoyan yakin, jika dia secara tidak sengaja terpukul oleh si piton api, kemungkinan hidupnya akan langsung berakhir. Melihat piton api yang melihatnya dengan penuh keserakahan, Xiaoyan pun bergumam. Jangan bilang kalau dia benar-benar berpikir untuk menelanku. Mendengar perkataan Xiaoyan, Yao Lao pun berkata, walaupun api surgawi yang ada di dunia ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mereka juga memiliki kesamaan, yaitu memiliki energi yang sangat besar. Jika api surgawi yang tidak dikendalikan oleh siapapun bertemu dengan api surgawi yang lain, maka secara naluriah akan saling menelan, dengan tujuan memperkuat dirinya. Mendengar penjelasan itu Xiaoyan lantas berkata, apa yang harus ia lakukan, dan Yao Lao pun langsung menyuruhnya agar menjauh dan menjaga jarak, karena makhluk itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan sepertinya dia sedang mengincarmu. Dan jika dia sampai benar-benar melakukan serangan, maka kita berdua tidak akan mampu untuk menahannya. Tepat saat tubuh Xiaoyan hendak bergerak, piton api tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan langsung mengayunkan ekor besarnya. Namun ternyata, targetnya bukanlah Xiaoyan, melainkan hantaman ekornya mengarah pada orang-orang dari wilayah sudut hitam, membuat ekspresi wajah orang-orang kuat dari wilayah sudut hitam seketika berubah panik, saat merasakan gelombang panas yang sepertinya semakin mendekat dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Melihat kepanikan itu Han Feng pun berkata, semuanya jangan panik, kita memiliki banyak orang di sini, dan binatang itu tidak akan berani bertabrakan langsung dengan kita. Mendengar kata-kata itu Fan Lao pun berkata, Tuan Han, saat ini aku sudah terluka parah dan sepertinya tidak bisa banyak membantu, jadi, akan lebih baik jika aku pergi, kata Fan Lao, yang langsung bergegas pergi. Melihat hal itu, jelas membuat Han Feng tak berhenti mengutuknya dan berjanji, di masa depan, ia tidak akan membuatkan pil untuknya lagi. Saat melihat piton api surgawi yang terus menyerbu, ekspresi Han Feng pun segera berubah, dan mulai mengambil keputusan dan berkata pada kelompok orang dari wilayah sudut hitam. Semuanya bantu aku, jika aku bisa menundukkan api surgawi ini, maka aku berjanji, akan membayar semua orang 2 kali lipat dengan menggunakan pil. Meskipun sempat ragu dan enggan untuk membantu, namun, dengan bayaran yang begitu menggiurkan, membuat orang-orang dari wilayah sudut hitam, yang terkenal akan berbuat apa saja demi mendapatkan keuntungan, jelas akan langsung menerima tawaran itu. Sesaat setelahnya, Han Feng pun langsung merilis 2 tombak api berwarna biru dan memerintahkan untuk mulai menyerang. Melihat kelompok dari wilayah sudut hitam yang mulai menyerang, sesepuh Hu Gan pun berkata, Ketua Su, sekarang apa yang harus kita lakukan? Mendengar ucapan itu, Ketua Su lantas berkata, bahwa mereka harus menunggu, karena jika dilihat dari pergerakan si piton api, sepertinya target utamanya adalah Han Feng, dan akan lebih baik jika para sesepuh memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan doki mereka yang telah terkuras. Di sisi lain, Xiaoyan mengepakkan sayap api hijaunya, sambil melihat Han Feng dan orang-orang dari wilayah sudut hitam, yang sedang terlibat dalam pertarungan habis-habisan melawan si piton api raksasa. Di bawah tatapan semua orang, serangan para ahli dari wilayah sudut hitam bertabrakan dengan keras dengan si piton api. Serangan-serangan menakutkan yang dilancarkan oleh semua ahli dari wilayah sudut hitam pun, berhasil menekan piton api raksasa, yang masuk ke dalam kawah. Namun sayang, keadaan itu hanya bersifat sementara, yang dimana,
tiba-tiba muncul gelombang energi panas dan menakutkan, yang melonjak dari dalam kawah, membuat semua anggota wilayah sudut hitam seketika terkejut, saat piton api menembak lurus ke arah mereka, seolah ingin membakar mereka. Melihat serangan itu Han Feng buru-buru berteriak agar mereka menghindarinya. Tapi walaupun berhasil menghindar, namun suhu panas mengerikan yang terkandung di dalam tembakan api itu masih menyebabkan rasa sakit yang membakar pada kulit mereka. Sesaat setelahnya, piton api yang dari awal memang mengincar Han Feng, ia pun kembali menembakkan pilar api ke arahnya, dan hal itu membuat Han Feng mengutuk pada dirinya sendiri, dan segera membentuk penghalang berwarna biru tua, layaknya gelombang lautan, yang dalam sekejap telah bertabrakan menimbulkan ledakan besar, hingga memaksa Han Feng untuk segera mundur. Melihat Han Feng yang tidak bisa menekan si piton api, membuat ketua emas dan perak, serta anggota wilayah sudut hitam lainnya segera mundur, dan tak mau lagi ambil resiko untuk membantu Han Feng. Han Feng, api surgawi ini benar-benar terlalu kuat, dan sepertinya kami tidak banyak membantu, kata ketua emas dan perak, lalu pergi menjauh. Dan tentu saja hal itu membuat Han Feng seketika emosi. Dasar sekelompok orang pengecut yang takut mati, teriak Han Feng, lalu mengeluarkan botol giok berwarna biru, yang langsung dilemparkan ke arah piton api. Dan tiba-tiba, udara dingin berwarna biru menyembur ke segala arah yang mulai menekan si piton api surgawi. Melihat hal itu, seketika Xiao Yan pun kaget, karena kabut dingin itu benar-benar dapat menekan api surgawi. Di saat yang sama Yao Lao berkata, bahwa kabut biru sedingin es ini seharusnya adalah udara dingin langit. Yang kelangkaannya sama seperti api surgawi, dan hanya ada jauh di bawah tanah, di tempat yang sangat dingin. Dan api biasa pasti akan padam secara otomatis saat berada di dekatnya. Tapi, jika berhadapan dengan inti api surgawi, udara dingin langit hanya bisa menahannya untuk sementara saja, ungkap Yao Lao. Dan jelas, semua ucapan itu membuat Xiao Yan menjadi tenang. Sementara Han Feng, melihat piton api yang seperti sudah tidak berdaya, ia pun segera menjentikan jarinya, diikuti mata bor api melesat dengan tiba-tiba, yang dalam sekejap mata, telah menembus kabut dingin dan mulai mengebor tubuh besar piton api surgawi. Dan tentu saja, hal ini membuat Han Feng merasa senang. Namun sayangnya, kesenangan itu hanya bersifat sementara, di mana tiba-tiba terjadi lonjakan suhu, membuat semua udara dingin seketika menghilang. Dan tanpa disadari siapapun, ternyata piton api telah berada di belakang Han Feng, dan langsung mengayunkan ekor besarnya ke punggung Han Feng, hingga membuat sang kaisar obat terlempar ke tanah layaknya bola meriam. Melihat kejadian itu wajah Xiao Yan pun tercengang, namun, di saat yang sama Yao Lao berkata, "Xiao Yan, cepat pergi, sekarang binatang buas itu mengincarmu," ucap Yao Lao, diikuti si piton api yang mengayunkan ekornya ke arah Xiao Yan. Namun untungnya, Xiao Yan cepat menyadari serangan itu, dan segera terbang ke langit. Melihat targetnya yang telah berada jauh di atas langit, piton besar api itu pun kembali menghilang di dalam nyala api. Melihat hal itu, Xiao Yan pun terkejut bercampur panik, karena sebelumnya, Han Feng pun diserang dengan cara seperti ini. Di sela kepanikan itu Yao Lao berkata, "Hati-hati, jangan sampai terkurung oleh api itu. Karena api surgawi murni dapat berubah bentuk menjadi apapun, selagi berada di dalam nyala apinya." Mendengar peringatan dari gurunya, Xiao Yan pun segera menghindari nyala api. Namun, baru saja Xiao Yan keluar dari lingkaran api, tiba-tiba dia merasakan serangan yang kuat dari belakangnya. Xiao Yan yang waspada segera membalikkan tubuhnya, sembari mengeluarkan dua api hijau, dan pada akhirnya, kedua api itu bertabrakan. Walaupun Xiao Yan dapat lolos dengan bantuan api teratai hijau, namun serangan dari piton api tak berhenti sampai di situ. "Bangsat! Energi binatang ini seperti tidak ada habisnya. Jika aku terus menerima serangan tanpa akhir seperti ini, lama-kelamaan kekuatanku akan habis, dan itu tinggal masalah waktu saja. Sialan, aku harus memikirkan cara untuk melukainya," gumam Xiao Yan. Sesaat setelahnya Yao Lao berkata, "Xiao Yan, tenangkan hatimu. Semua yang kamu lihat hanyalah bagian luar tubuhnya, inti sebenarnya dari api surgawi tersembunyi di tempat tertentu di tubuh piton api ini. Jika kamu dapat menemukan dan merusaknya, maka secara alami inti api surgawi akan terluka parah. Tapi jika kamu menyerang secara acak seperti yang dilakukan Han Feng, maka kamu hanya akan membuang-buang kekuatanmu saja." Setelah mendengar arahan dari Yao Lao, Xiao Yan pun langsung memusatkan penglihatannya. Ayo temukan intinya," gumam Xiao Yan pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, tiba-tiba Xiao Yan melompat dan menghilang,
lalu muncul di hadapan si piton api, diikuti kilatan-kilatan petir di kakinya, seolah telah melakukan teleportasi. "Bajingan, pergi dan matilah," teriak Xiaoyan, yang saat itu memegang tombak api. Sementara Han Feng yang melihat hal itu, ia lantas berkata, "Dasar bocah bodoh, apakah kamu sedang mencari kematian?" ucap Han Feng disertai tawa dingin. Setelah bertukar pukulan dengan si piton api, Han Feng sangat jelas tahu tentang kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki si piton api, yang bahkan serangannya saja tidak memberikan dampak pada piton api, apalagi serangan Xiaoyan. Dan ternyata, ada begitu banyak orang yang memiliki pemikiran serupa dengan Han Feng. Bahkan, ketua suserta sesepuh akademi pun memasang ekspresi suram, dan mulai melepaskan doukinya, dan mempersiapkan dirinya untuk melakukan penyelamatan. Namun, ternyata semua perkiraan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, di mana serangan Xiaoyan yang melesat dengan kecepatan penuh, seketika menembus inti api surgawi, diikuti teriakan kesakitan yang bergema, membuat semua orang yang melihat terbelalak kaget. "Hahaha, serangan yang sempurna, sekarang, saatnya kita untuk melihat bentuk aslinya, karena setelah jantung api surgawi menunjukkan wujud aslinya, maka dia akan melemah sampai periode tertentu, dan saat ini akan menjadi kesempatan emas bagimu untuk merebutnya. Jadi bocah kecil, persiapkanlah dirimu untuk merebut jantung api surgawi," ucap Yao Lao diikuti gelak tawa di dalam cincinnya. Dan itulah guys, akhir dari bocoran alur cerita Donghua BTTH, Season 5, Episode 38, dan sampai jumpa di next video.